Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok informatika kelas X1.2 dari tugas Pak Abdul Khair. Kami akan membahas tentang perkembangan teknologi dari seseorang melalui suatu profesi. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya sendiri Wirastamara Kazudin Noval. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidan Rafil Arista. Perkenalkan, nama saya Dodi Ramadan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zabran Ahmad Irgiansyah. Perkenalkan, nama saya Fabian Arjabina. Baik, kami akan memulai sesi interview kami setelah ini. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saat ini kita sudah bersama narasumber kita dan kita akan melakukan sesi wawancara. Waktu dan tempat dipersilakan untuk Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kristanto, Sarjana Ekonomi. Alhamdulillah, saya bekerja di PT Bakti Nugraha Yuda Energi sebagai HRD Manager. Saya bekerja sudah 15 tahun lebih. Pekerjaan saya membidangi terutama di bidang HRD, juga di legal, dan juga di general affair. Itu mungkin sekilas penjelasan ataupun perkenalan dari saya. Terima kasih. Oke, siap. Jadi Om tadi kerja di mana Om? Mohon maaf Om. Saya kerja di PT Bakti Nugraha Yuda Energi. PT Bakti Nugraha Yuda Energi. Itu di bidang apa sih Om sektornya gitu? Sektornya itu di bidang energi. Energi di mana kita itu punya ataupun kita bergerak di pembangkit listrik tenaga uap. Pembangkit listrik tenaga uap, PLTA ya? PLTU. PLTU. Gitu. Nah, untuk lokasinya sendiri ada di Batu Raja, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan, Batu Raja ya. Berarti jauh juga. Dekat Palembang berarti ya Om ya? Iya. Kalau dari Palembang ke Batu Raja perjalanan sekitar kurang lebih 3,5 jam. 3 jam. Itu lokasinya emang di bukit atau kayak di daratan atau di lautan gitu? Ya, lokasinya kebetulan kalau di mana PLTU berdiri itu harus dekat dengan namanya sumber daya bahan pokoknya. Di mana bahan pokoknya itu adalah batu bara. Oh, batu bara ya. Jadi di daerah sana itu kan memang ada tambang batu bara. Tapi tambang batu baranya bukan tambang, tapi mulut tambang batu bara. Mulut tambang batu bara. Jadi penggalian tidak kita menggali ke dalam bumi terlalu dalam, cuman kita hanya mengupas kurang lebih 15 meter, nanti kita dapatkan namanya batu bara di situ. Oh, batu bara. Nah, itu kan pasti kalau misalnya kita nyari batu bara tuh, itu kan kita harus tahu titik-titik di mana letak batu bara itu. Betul. Nah, itu cara tahunya gimana sih? Cara tahunya tuh bagaimana sih, Pak? Ya, biasanya walaupun saya tidak di bidang teknik, cuman sekilas itu ada namanya studi sendiri. Oh, di mana nanti ada pemetaan di situ dilakukan dengan kalau bahasanya di batu bara itu dengan disondir ya. Jadi itu digali kedalamannya, diketahui letak struktur tanahnya seperti apa, nanti disitulah nanti kita masuk di dalam laboratorium, kita cek kalau memang struktur tanahnya itu mengandung batu bara, baru kita lakukan analisa di situ. Karena di situ juga belum bisa kita gali, belum bisa kita lakukan penggalian karena kita harus melihat namanya kapasitas ataupun kuantiti persediaan batu bara yang ada di dalamnya. Batu bara di dalamnya. Oke. Nah, untuk biasanya Om, pekerjaan itu biasanya berapa lama sih Om untuk mengetahui itu? Untuk mengetahui itu kalau memang versi kita mau cepat kurang lebih 2-3 bulanan. 2-3 bulan. Betul. Itu dari mulai proses pengeboran tadi ya? Belum. Jadi sondir itu pengeboran, tapi pengeboran kecil ya. Oh, pengeboran pengeboran kecil hanya untuk mengetahui struktur tanah saja. Gitu. Iya. Berarti tidak langsung secara besar-besaran ya? Belum. Oh, itu berarti nunggu. Oh, itu di sini udah ada batu bara, baru kita melakukan yang besar-besaran ya? Betul. Oh, ya.
Nah, alhamdulillah juga eh, mulut tambang batu bara kita juga mengelolanya. Artinya kita punya grup. Oh iya iya, Gitu. ada yang mengolah sendiri ya. Om, ya. Betul. Jadi kita punya grup, kita punya pembangkitnya, kita juga punya tambang batu baranya. Oh Gitu. iya. Oke, jadi Seperti itu. nanti akan kayak PLTU ya Om tadi. Iya. Jadi sebenarnya processing PLTU itu kan dari alurnya itu kan dari bahan baku ya. Iya, Bahan bakunya itu dari batu bara. batu bara. Secara simpel sih seperti kita merebus air. Oh. Nah, merebus air artinya batu bara sebagai sumber apinya untuk Oke. membakar tungku ini, memanaskan tungku ini yang di dalamnya ada air, Oh iya. sehingga menghasilkan namanya uap. Oh. Nah, setelah uap nanti dengan tekanan tinggi dia akan menggerakkan turbin. Oh ada turbinnya. Ada turbinnya. Oh siap. Betul. siap. Ada turbinnya, menggerakkan turbin sehingga turbin itu berputar dan menghasilkan melalui generator. Generator itu akan menghasilkan namanya listrik. Oh jadi Seperti ada itu. pengolahannya ya Om ya. Ada. Jadi dari turbin itu diolah di generator itu. Di generator menjadi energi listrik. Oh. Begitu. Nah berarti itu energi listrik itu dibagiin ke masyarakat atau emang ditampung dulu Om? Kalau untuk listrik karena sesuai undang-undang ya, Iya. itu kan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Iya, Artinya kita pihak swasta hanya bisa melakukan pembangkitan saja. Nah, kita itu melakukan distribusi energi. Kemana? Ke PLN. Oh berarti itu dari hasil itu. Dari hasil energi tadi kita salurkan atau serahkan kepada PLN. Oh baru PLN bagiin ke Mendistribusikan ke masing-masing penduduk masyarakat. ataupun konsumen penggunanya. Oh Seperti itu. siap. Nah, sedangkan PLTU kita itu dengan kapasitas 2 kali 10 megawatt. Besar juga berarti. Besar itu berarti. Nah Berarti untuk 20 megawatt. Oke, untuk skala berarti kan di Sumatera itu kan banyak ya Om batu bara. Betul. Berarti kan itu sebenarnya gampang ya Om ya kalau untuk mencari atau susah Om gitu. Nah, kalau di Sumatera Selatan kebetulan memang di sana banyak tambang ya. Tambang Oh, batu iya. bara banyak. Dan bukan hanya PLTU punya kita saja yang ada di sana, ada beberapa PLTU yang ada di sana. Oh, siap. Oke. Kembali lagi semuanya tergantung kepada nilai ataupun persediaan batu bara yang ada. Seperti gitu. Iya. Jadi kalau misalnya kita pindah ke Kalimantan itu kan kita belum tahu ya Om medannya itu gimana ya Om ya. Belum tentu ada batu bara juga di sana kan Om. Kalau batu bara malah yang paling bagus di Kalimantan. Di Kalimantan. Betul. Oh alah. Cuman kalau di Sumatera itu lebih bagusnya lebih Di bagian apanya? Ya. Jadi gini, kalau untuk batu bara itu pertama Kalimantan. Oh Jadi Kalimantan. tingkat energinya lebih bagusnya di Kalimantan. Nah, karena di Kalimantan itu tambang. Artinya nambang itu berarti melakukan penggalian. Oke. Ya, penggalian dengan kedalaman tertentu ya. Nah, itu akan mendapatkan hasil yang bagus lah, kan begitu. Kalau di Sumatera Selatan kebanyakan mulut tambang. Oh mulutnya. Betul. Jadi bedanya tambang dengan mulut tambang sangat lain. Kalau mulut tambang mengupas. Oh hanya dikupas aja ya. Makanya yang tadi ada kayak bukit atau tanah yang kita sudah tentukan di situ ada kandungan batu bara di situ. Nah, kita hanya mengupas 15 meter sampai 20 meter. Oh 15 sampai 20 saja. Kita kupas pakai ekskavator. Oke. Alat berat itu kita kupas. Nah, kita akan dapatkan tambang itu. Jadi kita tidak perlu melakukan penggalian. Secara dalam-dalaman itu nggak perlu. Nggak perlu. Oh, sedangkan kalau di Kalimantan baru kita melakukan penggalian secara dalam ya, kurang lebih 30 meter lah ataupun lebih lah gitu. Berarti emang kayak mau dihabisin gitu ya atau gimana? Di dalamnya itu semakin di dalam itu kan semakin hasilnya baik. Oh semakin bagus. Kayak kita di Freeport ya. Freeport itu kan berarti kan tambang tuh. Iya benar. Nah dia melakukan menggali sedalam mungkin begitu.
Oh iya, sebenarnya kalau berarti yang di Sumatera itu hanya mulutnya ya Om Mulut ya? nyambangnya Jadi saja. untuk mengupas saja ya Om ya. Mm-mm. Sedangkan kalau di Kalimantan itu baru memang tambangnya Memang gitu ya? tambangnya. Oh, kalau di Papua beda lagi ya Om ya? Atau sama? Papua sana batu bara nggak ada. Oh nggak ada, beda ya? Emas yang ada malah. Oh malah banyak emas. Betul. Oh, Untuk tempat yang ada batu baranya tuh di mana saja sih? Untuk Kalau yang Bapak tahu. ya, kalau di daerah Indonesia itu yang terkenal pertama yang nomor satunya di Kalimantan. Kalimantan. Kalimantan, Untuk nomor duanya di Sumatera. Sumatera. Tapi Sumatera kan tidak semua Sumatera. Oh iya. Sumatera terlebih itu di Sumatera Selatan. Oh memang titiknya di situ Memang ya? titiknya di situ. Oke, bagus Nah, banget untuk ini. untuk titik yang lain ada, cuman skalanya kecil. Makanya kalau untuk skala kecil bukan ini ya, maksudnya untuk membangun PLTU kok kayaknya kok agak susah karena persediaan batu baranya kan kecil, juga susah nanti mendapatkan iya, bahan betul, bakunya. Harus mendatangkan dari daerah lain. Oh, Nah, iya, itu benar. perlu transportasi, perlu biaya dan sebagainya yang mungkin kosnya lebih tinggi lah. Iya benar-benar. Nah ngomong-ngomong biaya nih Om, kan biasanya kan teknologi kan sekarang mahal-mahal ya Om ya? Iya. Nah terbantu nggak sih Om dengan adanya teknologi yang maju sekarang tuh Om? Wah, sangat-sangat terbantu. Sangat terbantu Sangat ya Om. terbantu. Biasanya apa sih Om alat yang paling membantu banget di misalnya di pertambangan atau di itu Om? Kalau saya kebetulan di HRD-nya apa di pertambangannya nih? Mungkin di pertambangannya terlebih dahulu. Oh dulu iya, bisa. kalau di pertambangan semua alat yang kita pakai itu secara manual. Secara manual? Iya, alat yang kita pakai untuk pengukuran secara manual dulu. Berarti manual dulu baru menggunakan Jadi teknologi. misalnya sondir itu menentukan tanah dan sebagainya itu kita ambil sampel dengan cara pengeboran. Pengeboran kan berarti nggak pakai teknologi yang bersifat komputerized, Iya, betul. tapi teknologi yang bersifat mekanik kan begitu, Iya, betul. tidak komputerisasi. Oh, Gitu teknologinya ya. Iya, benar. Kita kalau kita ngomong teknologi, alat-alatnya ada Iya, untuk menentukan atau mengambil sampel-sampel itu. Iya, Nah, iya. setelah sampel-sampel itu ada, datanya ada, baru dimasukkan ke dalam program. Program. Oh, alah. Masukkan ke program komputer itu. Oh iya. Nah, setelah itu nanti program akan mengolah itu. Jadi kita tahu ya Om dari sana. Iya, itu, ya. jadi pemetaan nanti tahu susunan lapisan tanah yang ada di situ. Oh, alah. Berarti memang awalnya kita lakukan secara manual terlebih dahulu. Manual dengan teknologi tapi. Manual dengan teknologi. Bukan manual tanpa teknologi. Semuanya memakai teknologi. Cuman teknologi mekanik. Oh, dalam bentuk mekanik ya. Mekanik. Alat-alat itu kan mekanik nih. Iya benar. Kayak pengeboran itu kan mekanik. Kalau yang digitalisasi itu kan udah pakai komputerized kan. Oh iya. Nah sekarang kalau di bidang Di bidang HRD-nya tuh teknologi Ya. apakah sangat membantu atau apakah ada dampak negatifnya? Ya. Kalau di HRD sendiri itu memang basic awal HRD itu kan kekaryawanan ya. Ya, betul. Jadi kekaryawanan itu kalau kita ngomong teknologi, wah itu sangat terbantu sekali. Sangat terbantu Sangat ya. terbantu sekali. Karena di dalam yang kebetulan bidang saya olah di HRD sendiri, dimanapun HRD itu pasti ada namanya basic employee. Basic employee. Iya. Di mana basic employee itu akan memuat namanya history masing-masing ataupun data pribadi masing-masing karyawan. Iya. Berarti semuanya terpapar di situ ya. Iya. Nah, kebetulan di perusahaan kita memakai sistem di ERP. Nah, apa itu Om? Sistem ERP itu apa sih? Ya, itu sistem komputerisasi yang dikhususkan untuk nantinya ke payroll ataupun penggajian. Oh iya. Begitu. Jadi sistem ERP itu berbasisnya dengan web. Oh web. Jadi tidak kita manual di lokal di situ tidak. Artinya kalau kita pun di mana kita berada, terus mau kapanpun dan sebagainya, selama kita punya username and password, kita bisa masuk ke dalam program itu. Oh, berarti kita bisa mengaksesnya. Bisa dimanapun, kapanpun kita bisa. Baik. Nah, di situ nanti lengkap semuanya, data file masing-masing karyawan lengkap di situ.
Oh, jadi histori jejak Lengkap digital semua, gitu ya, Om? jejak digital semuanya ada, sampai nanti ujung-ujungnya kan larinya kan ke payroll ataupun pengajian. Jadi di situ ada nama banknya apa, nomor rekeningnya apa, Oh, lengkap iya. semua di situ. Lengkap sekali. Sampai data pribadi seperti nama istri ataupun suami, anak, keluarga dan sebagainya, pendidikan apa, itu masuk di dalam basic employee di situ. Basic employee ya. Betul. Nah, kalau kita udah ketahui nih Om jejak digital atau kita udah ketahui data diri. Nah, cara merekrut yang benar tuh gimana Iya, sih? cara Om? merekrutnya tuh bagaimana? Cara merekrut Karyawan. karyawan. Ya, cara tahu ini baik atau enggak gitu Om. Ya, tentu saja kalau di kita ini melakukan pertama publikasi. Publikasi. Ya, Oke. publikasi mengenai kebutuhan tenaga kerja yang kita butuhkan. Nah, setelah itu kita melakukan seleksi terhadap CV ataupun lamaran yang masuk ke tempat kita. Oh iya. Nah, setelah kita seleksi yang tentu saja sesuai dengan kriteria kita ya, udah kita seleksi, udah masuk kriteria kita, baru kita melakukan pemanggilan. Berarti dilakukan penilaian terlebih dahulu gitu ya. Dilakukan penilaian terlebih dahulu, nanti diseleksi sama kita. Kalau sudah, baru kita nanti menghubungi pihak yang bersangkutan. Baru melalui Nah, interview betul. ya. Setelah itu kita lakukan dua tes ya. Ada tes kalau di kita itu tes interview ataupun wawancara sama tes skill. Oh, tes skill. Berarti skillnya itu yang apa ya? Yang berhubungan dengan bidangnya ya Om ya? Betul. Misalnya kita butuh seorang IT komputer misalnya ya tentu saja dong yang secara kita interview terus kita uji skillnya bisa atau tidak dia dalam melakukan atau mengoperasikan program-program yang ada di computerized kan begitu. Iya. Biasanya yang paling banyak diuji skillnya tuh apa sih, Bapak? Kalau di kita itu karena kita bergerak di bidang energi atau pembangkitan itu banyak orang tekniknya. Tekniknya. Dari teknik. Orang teknik di situ banyak sekali. Begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan orang yang di luar teknik juga kita butuhkan ada bagian finance, accounting, bagian purchasing ataupun bagian pembelian, bagian logistik dan sebagainya. Masih ada banyak bidang. Masih ya, ada Om, ya? banyak. Cuman karena kita basicnya di pembangkitan energi, kita banyak yang pakai yang orang tekniknya banyak di situ. Gitu. Nah, baik, untuk pertanyaan dampak negatifnya tuh apa sih Pak? Untuk di bidang Bapak kan HRD. Ya. Jadi dampak negatif teknologi itu apa Pak? Kalau dampak negatifnya hampir saya katakan nggak ada ya. Malah justru terbantu Malah ya. terbantu. Hanya waktu itu kita pernah mengalami masalah karena data kita kan berhubungan dengan langsung web ya. Iya, betul. Jadi server yang ada di cloud ya itu pernah down. Server down. Oh iya. Nah, server down itu ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya bener banget ya. Udah kita pasrah ya itu. Pasrah karena kita nggak punya. Kalau di tempat kita juga sekarang juga udah kita lakukan lama ya itu minimalisasi paperless. Paperless itu jadi minimalisasi paperless itu jadi gini. Kita rampingkan sudah nggak pakai hard copy. Berarti print-printan sudah tidak diperlukan. Sudah tidak Berarti dalam bentuk soft file. udah kurangin ya. Iya. Jadi penandatanganan ataupun apa itu kita udah pakai soft copy semua. Iya. Berarti sudah pakai teknologi semua. Sudah pakai teknologi dan itu langsung ke cloud kan begitu. Oh iya benar. Melalui web ya, Iya, melalui kita simpan di cloud ya. Nah, cuman kalau pas yang tadi dikatakan kalau dampak negatifnya kalau pas terjadi down di server ya kita udah nggak bisa apa-apa. Satu itu. Kedua, kalaupun terjadi namanya listrik yang padam. Iya. Betul. Walaupun kita ada genset, tapi kekuatan kita punya genset kan juga nggak akan lama. Iya, terbatas. Waktu yang lalu juga pernah listrik hampir se-Jawa Bali mati. Satu hari ya kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi waktu itu kita pakai genset hanya kekuatan paling banter genset itu 3 jam 4 jam. Jadi itu juga nggak bisa menampung gitu ya Om. Iya, karena servernya kan juga mati juga. Server yang di cloud kan juga mati juga. Kita nggak bisa mengakses. Di situ aja sih. Itu dampaknya berarti kan dari dampaknya tadi tuh
kalau misalnya listrik down itu kan kita jadi Iya. bingung. Nah, terus server down iya, gitu. itu bingung ya Om ya. Nah, Tapi selebihnya hampir semua dampak positif semua ya. Semuanya dampak positif Semuanya semua, dampak hampir semuanya. malah terbantu ya Om. Malah Bener-bener sangat-sangat ya. terbantu. Oh, Nah, kalaupun yang saya cerita tadi di IRP-nya tadi, iya. itu kan kita juga ada yang lebih penting di dalam HRD itu masalah absensi. Absensi. Betul. Oh. Nah, absensi kan biasanya ada yang kita kenal tuh pakai fingerprint, Iya, betul. terus pakai handspan, terus pakai face, kan Iya. begitu. Lah kalau di kita pakai fingerprint. Oh, iya. Artinya kan kita kan dari data itu setiap karyawan harus melakukan fingerprint, in dan out. Nah itu secara komputerisasi dia akan menotal itu. Iya benar. Iya, sudah terdata Ada terlebih terlambat, ya Iya. mungkin ada yang terlambat enggak, ada yang pulang cepat enggak, kan gitu. Atau Oh, losses dia absen. Hmm. Nah nanti baru kita melakukan editing, misalnya absen nggak hadir, apakah sakit, atau apakah izin, atau apakah cuti dan sebagainya. Oh iya. Dan nanti akan combine, akan lari ke dalam payroll ataupun penggajian Oh, dari juga absensi. itu. Oh. Berarti diukur dari situ ya. Betul, cara penggajiannya nanti dari situ. Gitu. Oh, berarti emang terbantu banget ya Om dari bidang Iya, absensi gitu ya. betul. Kan yang dulu awalnya harus misalnya datang di kertas tanda tangan gitu ya Om ya. Iya, betul. Tanda tangan terus nulis jam lah. Kita kan Iya. jam kan nggak tahu, bisa kita Iya, bisa kita dimodifikasi. akal-akalin lah ya. Iya. Kita terus. Nah kalau di fingerprint kan nggak bisa. Iya, sudah terdata ini ya. lewat jam aslinya. Gitu. Udah sistem yang ngatur Udah ya Om. sistem. Makanya di situ bisa ketahuan nanti yang terlambat, nanti yang pulang cepat, Hmm. seperti apa udah ketahuan. Izin pun berapa dia setengah hari perjalanan kerja dia meninggalkan, terus balik lagi harus melakukan di situ. Nah nanti akan kelihatan semua di situ. Oh, Jadi sudah terdata semuanya. Sudah ya. terdata semua. oke. Begitu sih. Oke, baik semuanya. Terima kasih telah menyaksikan wawancara kami dan terima kasih untuk Bapak Kristanto telah bersedia untuk menjadi narasumber kami. Selebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup sekian interview dari kelompok kami. Semoga penonton bisa mengambil ilmu dan manfaatnya dari interview yang sudah kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.